Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bil iktifa wal ikhtisar. Langsung saja kami akan menyampaikan diseminasi hasil aktif kemarin yang telah kami dapat. Untuk sebelumnya kami akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Sebelum menyampaikan susunan acara pada siang hari ini, perkenankan kami memperkenalkan diri. Saya Ainur Rafiq, sebelah saya ada Bu Ilva. Kami yang mewakili program AKMI kemarin yang terlaksana 5 hari, alhamdulillah telah selesai. Kemudian di sini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang telah kami dapat. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang kami muliakan, yang kami hormati Ibu Dewi Kurdasia selaku Kepala Madrasah, kemudian yang kami hormati para guru, kami alimin, yang kami banggakan dan kami taati. Selanjutnya kami akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, yaitu pembukaan. Kemudian disusul selanjutnya sambutan dari beliau Ibu Dewi Kurdasia selaku pimpinan, kemudian dilanjutkan materi pembahasan inti, selanjutnya materi tanya jawab materi, kemudian selanjutnya dan terakhir ditutup dengan doa. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan harapan semoga acara bisa berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Amin. Kemudian selanjutnya acara yang selanjutnya yaitu sambutan atas nama pimpinan Dewi Kurdasia. Waktu dan tempat kepada beliau kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang dirahmati ini, juga pemateri Bimtek AKMI yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan, taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan baik, terutama untuk mengikuti desiminasi Bimtek AKMI yang kemarin sudah diikuti oleh Pak Rafiq sama Bu Ilva. Mudah-mudahan salam tetap tercurahkan kepada guru kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu Guru yang dirahmati alimin yang saya cintai dan yang saya banggakan, mohon maaf sebelumnya kepada panjenengan semuanya. Perlu saya sampaikan bahwa kenapa saya memberikan tugas kepada Bu Ilva yang tahun kemarin sudah selesai
diberikan tugas, sekarang diberikan tugas lagi dan memberikan tugas kepada Pak Rofik, padahal Pak Rofik itu guru baru. Kenapa? Nah, alasan saya memberikan tugas kepada Bu Irfa sama Pak Rofik itu karena Bu Irfa itu punya anak kecil. Antisipasi saya barangkali nanti ada tugas seperti Bu Titin dan Mbak Alima dulu. Jadi saya antisipasi aja. Bu Irfa kan punya anak kecil, Pak Rofik kan punya pekerjaan setelah di sekolah kemudian bekerja lagi, nggak mungkin bisa gitu loh. Kemudian yang lain kan meskipun punya anak kecil tapi sudah bisa ditinggal, seperti ada Bu Ella, Bu Fitri, Bu Rif, ya itu. Barangkali nanti kalau ada tugas lagi dari pemerintah atau dari Kemenak untuk keluar seperti Mbak Alima sama Bu Riri kemarin kan enak gitu loh. Jadi itu alasan saya untuk memberikan tugas kepada Pak Rofik dan Bu Irfa. Bukan maksud apa-apa saya. Kemudian ini menyimpang dari materi sedikit tentang besok PKKN itu. Kenapa saya menunjuk Bu Riri, Bu Irma dan Bu Irfa, karena Bu Riri selaku wakakurikulum dan Bu Irma bendahara, kemudian Bu Irfa nanti untuk video-video, karena kemarin itu di dokumen yang saya share kemarin kan ada video-video profil madrasah. Jadi Bu Irfa itu saya itu seperti itu. Ternyata kemarin saya tanya itu untuk madrasah yang 4 tahun. Saya sebenarnya kurang paham apa itu 4 tahun. Ternyata yang sudah melaksanakan PKKN itu selama 4 tahun. Kita 3 tahun besok, apa 4 tahun besok itu ya PKKN. Mulai Pak Mion itu mulai ada Bu Sri, ya Bu Sri sama Pak Maskur, ya Bu Sri sama Pak Maskur. Apa Bu Sri sama siapa? Itu pertama. Iya pertama kali. Jadi kita ternyata di lembaga kita tidak kebagian itu, yang kebagian lembaganya Pak Khalid sama Pak Anas. Mungkin itu yang saya sampaikan, karena waktu kita sudah siang. Mungkin nanti yang disampaikan juga bersama kalau itu panjang, jadi kita nggak bisa berbicara lama-lama. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu sekalian. Cara selanjutnya yakni penyampaian materi atau inti. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang literasi. Literasi itu ada 4 yang kita dapat. Itu ada literasi sosial budaya, literasi sains, literasi membaca, sama literasi numerasi. Kemudian yang pertama kami akan membacakan tentang literasi sosial budaya. Saya akan bacakan lewat itu. Kami awali dengan pembacaan wawasan literasi sosial budaya. Ini yang kemarin pelatihan instruktur inti nasional 2024. Pendahuluan tujuan.
tujuan peserta dapat mengidentifikasi capaian kompetisi, konten, konteks dan level kompetensi literasi sosial budaya. Itu adalah tujuan dari sosial budaya, literasi sosial budaya. Kemudian ini untuk alur pelatihan model loker, bisa dilihat di buku semuanya. Itu nanti yang akan kita bahas nanti ya, proses berjalannya. Nanti kita sampai orientasi aja nanti. Kemudian ada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia berdasarkan kondisi mana? Oke, ini ada literasi brainstorming. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana kondisi sosial budaya di Indonesia? Ya kita perhatikan ya Bu ya. Di situ ada gambar Pak Kiai, ada gambar Gus, ada gambar orang Katolik, Konghucu dan lain sebagainya. Jika kita perhatikan dari gambar tersebut, kita akan mengetahui sebuah atau suatu toleransi yang terdapat di dalam kenegaraan. Berdasarkan kondisi Indonesia yang beragam yang macam-macam warna agama, maka Indonesia hendaknya menjadi negara yang bersatu, menginginkan perdamaian dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mencapainya itu kita perlu yang namanya negara yang beragam, kearifan lokal, moderasi beragama, kemudian karakter Pancasila, kemudian kemajuan teknologi. Juga termasuk kesinambungan dalam literasi sosial budaya. Latar belakang literasi sosial budaya, keberagaman Indonesia, luas wilayah dengan keberagaman suku, budaya, ras, bahasa, agama, dan golongan. Kemudian pentingnya literasi sosial budaya. Literasi budaya sangat penting untuk memberikan landasan perilaku yang tepat dengan masyarakat luas, bahkan dengan kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang dan yang berbeda. Dalam hubungan ini, ketika individu atau kelompok tertentu sedang berada di lingkungan mayoritas, maka sangat penting untuk respek pada nilai keyakinan, sistem tradisi yang dimiliki oleh individu atau kelompok lain. Kemudian literasi sosial budaya berdasarkan bahasan tadi. Silakan Bapak Ibu berikan pendapat mengenai pengertian sosial budaya. Oh gitu ya. Mulai mana nih? Ini mau lihat Coba diperhatikan, di sini ada sebuah pertanyaan tentang literasi budaya. Berdasarkan bahasan tadi tentang masalah kearifan lokal atau keberagaman budaya di Indonesia, seperti halnya agama Islam, Katolik, Hindu, Kristen dan lain-lain, tentang kedaulatan sosial yang terjadi di Indonesia. Kemudian di sini dikasih pertanyaan. Silakan Bapak Ibu berikan pendapat mengenai pengertian literasi sosial budaya. Maksudnya itu pendapat Ibu mengenai tentang adanya literasi sosial budaya yang terdapat di Indonesia. Guru mungkin
ada yang mau menyampaikan pendapat tentang literasi sosial budaya yang terjadi di sosial kita. Mungkin ada yang mau menjelaskan sedikit pemahaman tentang keberagamaan atau literasi sosial budaya. Tidak ada? Iya, keadaan sosial di lingkungan kita. Kalau kemarin itu kalau kemarin itu ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana pendapat Bapak orang non Muslim yang mau gereja di lingkungan Islam? Itu bagaimana? Terus kemarin ada yang menjawab tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh melarangnya dengan tujuan karena kalau dia membangun sebuah gereja di lingkungan yang mayoritas Islam, maka dia akan membawa dampak menjadikan orang yang Islam terbawa ke non Muslim. Nah, terus kalau menurut panjenengan bagaimana? Ini Pak, Dengan hal yang seperti itu ya? ini itu Pak ya, kalau saya pernah lihat di daerah Lamongan itu ada kampung yang rukun sampai terkenal dengan kampung Pancasila. Ya. 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 Nah, itu jadi kalau di Laban itu mungkin hanya satu agama ya, satu agama Hindu. Nah, tapi kalau saya tahu itu kampung itu bervariasi Pak. Ada gerejanya, ada puranya, ada pokoknya macam-macam agama di situ ada. Makanya dinamakan kampung itu namanya kampung Pancasila. Sangat rukunnya. Jadi kalau menurut Pak Taufik tadi itu kan sosial budaya kalau mendirikan satu agama di situ yang beda agama dengan yang mayoritas di situ, katanya membawa dampak yang tadi Pak dampak yang negatif. Takutnya nanti membawa kita. Tapi ini kalau yang saya lihat itu bukan yang malah tidak rukun, malah sangat rukun sekali. Nah ini mencerminkan negara kita itu negara yang beragam, gitu Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin dari ibu yang lain bagaimana pendapatnya mengenai permasalahan yang terjadi? Kan sekarang itu masalahnya sangat dikatakan resah juga enggak, dikatakan resah juga enggak. Soalnya sering terjadi loh, saudara kemanusiaan ya, membangun gereja di lingkungan lingkungan mayoritas Islam. Itu tidak diperbolehkan, akhirnya per rumah, bahkan sekarang itu yang kasus yang sering kita ketahui ya, itu orang-orang non Muslim itu membangun gereja di setiap rumahnya masing-masing untuk melakukan ibadah, dan itu pun ada daerah yang melarangnya melakukan ibadah di rumahnya sendiri. Untuk masalah tadi ya, masalah toleransi keberagaman di Indonesia, terutama di lingkungan kita yang mayoritas itu Muslim. Kalau tadi kata Bu Ella itu di Lamongan, kira jauh-jauh ke Lamongan. Di Menganti itu ada, di pom bensin Jagung, Berikan. Itu mau mendirikan gereja, tapi dengan masyarakat sekitar itu ditolak. Ya sampai ke ranah hukum. Iya, sampai ke ranah hukum. Ada. Berapa orang di situ? Satu desa. Apa yang agamanya minoritas Kristen itu minoritas. Iya. Tolak yang mayoritas. Kan mencari lahan ceritanya itu ya. Karena lebih banyak. Mau dibangun gereja besar. Iya. Orang situ yang mau menciptakan. Gereja dari luar. Jadi ada orang mau membangun gereja karena tidak ada lahannya. Karena itu minimnya diperbolehkan. Akhirnya mau buat pusatnya kasar gitu, pusatnya gereja, tidak diperbolehkan.
bagaimana menyikapinya. Kalau kita melihat dengan konteks yang ada di sini kan sedangkan tentang literasi dan budaya itu kita disuruh untuk yang namanya iya. Kita disuruh untuk yang namanya toleransi. Di sini kan dijelaskan, menghargai dan mengapresiasi perbedaan agama, ras, suku, budaya, dan golongan. Terbuka dan mengapresiasi kesetaraan gender, mengusung spirit perubahan secara baik dan tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Di sini sudah dijelaskan yang dimaksud dengan toleransi di dalam literasi dan budaya itu menghargai dan mengapresiasi. Tapi kalau kita melihat dengan apa yang nyata yang ada di Indonesia, itu masih banyak adanya atau yang terjadi tidak kesetujuan antar kemanusiaan atau keberagaman, tidak menyukai satu golongan sama golongan yang lain. Ini yang sedikit sedikit disayangkan karena negara kesatuan Republik Indonesia kan kita mengambil Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi seluruh rakyat muslimin muslimat, seperti itu kan. Kemudian ada komitmen kebangsaan, menghargai dan menjiwai identitas nasional, menghargai dan menindaklanjuti perjuangan para pahlawan. Pahlawan juga ada yang non-muslim, ada yang Katolik, ada yang Konghucu. Pahlawan, tidak semua juga muslim, bahkan dari Belanda pun ada. Kemudian mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan kalau kita lihat kafir di Indonesia itu semuanya bukan kafir dhimmi, tapi kafir harbi. Kembali ya, semuanya bukan kafir harbi, tapi kafir dhimmi di Indonesia. Kafir yang patut kita jaga gitu. Kemudian ada akomodatif dan inklusif. Komitmen untuk mempertahankan kearifan lokal atau lokal wisdom, komitmen untuk menyempurnakan diri dengan mengadopsi ide-ide baru yang positif, bukan ide-ide baru yang negatif, membuat provokasi dan enggak, itu tidak diperbolehkan. Terbuka dan apresiatif terhadap amalia keagamaan atau perlakuan keagamaan yang berbeda, dan terbuka dan apresiatif terhadap fenomena globalisasi, lokalisasi. Udah lanjut. Jadi jawabannya benar tadi harusnya boleh, Pak. Ya, jadi untuk menyikapi tentang toleransi keberagaman di Indonesia, kita sebagai Muslim seharusnya itu kita kan muslim pendidikan balita sih, ya kan, Jadi dibantu pengaku itu nggak apa-apa berarti. Kalau saya nggak apa-apa. Oh gitu ya. Apa-apa. Oh. Kalau menurut saya apa-apa. Iya, karena apa? Di daerah kita itu mungkin orangnya itu sangat mungkin ada yang namanya iman gitu loh, ya. Aku tinggalnya susu tinggalnya nanti tuh. Di daerah kita itu kan ada juga orang kampung itu katanya kan muslim. Karena dia itu ekonominya lemah. Nah, akhirnya Katut. iya, itu masih belum mendirikan Gereja. itu masih Sawis. masih kayaknya ngajak-ngajak. Iya. Kalau menurut saya, kalau ada yang membangun gereja dari luar di daerah kita itu saya nggak setuju sekali.
banyak yang kerja ke Thailand luar negeri untuk apa ya, memperbaiki nasib teman karena kehidupannya itu di bawah banyak yang pensiun. Akhirnya apa? Misionaris Kristen terutama di ini ngasih sembako. Akhirnya mereka itu dengan sukarela akhirnya pindah keyakinan banyak yang apa semua akhirnya Ya, itu juga salah satu strategi orang. Iya, dengan cara mencetak mahasiswa. Jadi seolah-olah Islam itu akhirnya tergeser jadi minoritas malah. Tapi Pak Rafiq tadi kan kalau menurut saya nggak apa-apa karena Pak Rafiq memangnya sudah kuat tapi tidak melihat lingkungan. Ya, Iya, itu adalah sebuah perlu kajian yang lebih dalam. Iya, ini kalau kita lanjut coba maghrib ini nggak ada bisa. Iya, Jadi lanjut ya, untuk yang tadi berarti seperti itu hasilnya. Kemudian capaian ketika kita sudah menguasai tentang literasi sosial budaya, itu apa yang akan kita dapatkan, yaitu kita bisa menemukan dan menjelaskan, kemudian menerapkan, kemudian menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi. Maksudnya itu apa? Ketika kita sudah menemukan suatu kejanggalan seperti tadi barusan, kita bisa menyikapinya, kemudian kita bisa mencari jalan keluar atau solusinya untuk mencari bagaimana menghadapi toleransi di era modernisasi ini. Ya seperti itu ya. Jadi menemukan, menjelaskan. Kalau sudah menemukan berarti dia bisa menjelaskan, kemudian menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi. Itu yang dapat kami sampaikan dari literasi sosial budaya. Lanjut selanjutnya yaitu tentang literasi sains. Oke, kita lanjut. Ketika tadi sudah tentang literasi sosial budaya, sosbud. Sekarang kita melanjut ke wawasan literasi sains. Coba diperhatikan Ibu Guru dari gambar di samping 3 gambar. Di sini ada 3 permasalahan yang terjadi. Apa pendapat Bapak Ibu tentang gambar berikut? Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana fenomena ini terjadi dan solusi apakah yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Baru mulai kita sudah diarahkan untuk memecahkan misteri atau memberikan jawaban pada 3 gambar sampel tersebut. Ini ada gambar tumpukan sampah. Iya. Tak salah gambarnya juga. Enggak. Oh iya. Monggo dari ibunya tak kasih kesempatan. Nggak ada saran gambarnya. Sudah tahu semua kok. Ya kan? Pertanyaannya ini, apa pendapat Bapak Ibu tentang gambar tersebut? Pendapatnya itu apa? Kemudian mengatasinya itu bagaimana? Ya, Pak. Dari gambar satu, gambar ini yang ini. Jadi Pak, kalau gambar yang pertama itu kan tumpukan sampah. Ya. Karena memang kita pergi membeli apapun itu kan pasti pakai plastik ya Pak ya. Nah, itu kita pemerintah kan sudah mencanangkan tidak boleh pakai plastik kalau di Surabaya ya. Kalau di Surabaya kan sudah tidak pakai plastik lagi, bawa kantong sendiri. Itu sudah mencerminkan kalau kita ada pencegahan penumpukan sampah. Terus di sekolah kita juga begitu. Nah ini perlu ditekankan lagi adiwiyatanya, ini harus ini paling dalam, harus bersih paling tidak. Itu dulu waktu kita baru-baru adiwiyata dulu sudah itu ya, sudah bersih. Iya. Bahkan apa plastik kita bersih jajan itu langsung pakai tusuk itu loh ya. Bawa iya Pak, sendiri ya bawa sendiri jadi tidak. Mungkin kesulitan itu yang pertama. Mungkin kesulitan dan kita harus mencari solusinya seperti apa supaya anak-anak muda tidak bawa plastik atau bagaimana. Ya. Nah, itu solusinya bagaimana? Jadi kita disuruh mencari solusinya ya kita harus menerapkan adiwiyata seperti dulu lagi. Oh iya. Makanan itu jangan sampai ada pakai plastik
yang lain, Bu Riri coba dijelaskan tentang sekarang gambar yang kedua. Kalau gambar kedua itu karena banyaknya kendaraan, kemudian penyerap dari karbon monoksida itu kurang, akhirnya timbul asap sampah, asap yang seperti itu. Jadi akhirnya menyebabkan polusi udara yang sangat banyak, beda dengan yang nomor 3 itu. Dan susah ya, maksudnya itu beda permasalahan. Itu macet, itu aslinya macet ya, banyak sampah itu. Iya, ini ya. Kalau teman-teman saya kan perbedaannya itu ada pada banyaknya asap sama yang nomor 3 kan lebih minimal, bisa diminimalisir karena di sini banyak pembicaranya sehingga bisa terbantu ada karbon monoksidanya yang sedikit dinetralisir sama pohonnya. Mungkin seperti itu. Berarti solusinya untuk mengatasi permasalahan yang kedua itu seperti apa? Kalau saat sekarang mungkin banyak produk-produk yang mengalihkan dari pemakaian emisi menjadi listrik, kayak motor listrik, sepeda listrik kan. Berarti menggunakan setiap orang harus menggunakan kendaraan berlistrik gitu ya? Karena sekarang kan jalan kita itu saja orang tuh udah jalan kaki, motor semuanya. Jadi padahal itu juga efeknya besar. Karena ini mungkin pemerintah atau pabrik juga mulai memikirkan untuk mengalihkan penggunaan bahan bakar menjadi listrik. Itu mungkin salah satunya juga mengurangi fenomena alam yang semakin panas. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga yaitu tentang kemacetan. Itu gimana coba? Bu Irma? Kalau saya menilainya ya nomor 2 itu juga bisa mungkin karena pembakaran lahan ya. Jadi asapnya itu kalau polusinya itu pekat seperti itu ya. Kayak mungkin di daerah Kalimantan itu kan banyak hutan ya. Terus mungkin akibat pembakaran hutan secara liar yang dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan ya, sehingga hutan itu dibakar sehingga mungkin asapnya sampai seperti itu. Terus ya nomor 2 itu ya nomor 3 itu ya kemacetan ya. Ya, ini kita mencari solusi yang tepat untuk mengatasi. Ya kalau nomor 2 itu ya mungkin adanya. Cuma nomor 3 yang bermacet. Yang nomor 2 sudah dijawab sama Bu Riri. Sekarang 3. Ya. Ya itu tadi pendapat saya mungkin berbeda dengan Bu Riri. Kalau Bu Riri kan nomor 2 mungkin karena macet. Kalau nomor saya nomor 3. Enggak, kalau kata Bu Riri nomor 2 itu gara-gara asap. Iya, Banyak mobil tuh, banyak kendaraan di sekitar motor. ya. Kalau Bu Riri kan solusi untuk nomor 2 yaitu untuk mengurangi kendaraan bermotor diganti kendaraan listrik itu kalau nggak salah. Mengurangi kendaraan apa? Kalau yang nomor 3 itu bagaimana? Punya sepeda motor Itu sana ya, kemacetan kan ya. Iya. Mungkin beralih dari bahan bakar fosil ya, menggunakan bahan bakar biogas. Mungkin ini kan ada sekarang dengan energi alternatif itu. Mungkin dari bahan-bahan kayak mungkin ada kan sekarang itu kotoran hewan itu kan diolah menjadi biogas. Nah itu kan juga bisa ada energi alternatif. Kalau menurut saya untuk mengatasi atau solusi kemacetan itu, ya kita itu kembali menggunakan fasilitas rumahnya. Kalaupun misalnya di rumah ada kendaraan pribadi punya segala macam, itu lebih baik naik angkutan umum. Jadi nggak semua kendaraan yang dimiliki keluar semuanya. Naik komuter, naik apa, pokoknya manfaatkan fasilitas umum. Jadi nggak perlu pakai pribadi keluar rumah. Semakin dilebarkan jalan itu, kalau semua gaya hidupnya nuruti gaya, keluar semua mobil, sak lebar apapun jalannya macet nggak akan selesai. Berarti solusinya untuk gambar ketiga yaitu naik kendaraan umum agar terhindar dari kemacetan. Oke, dilanjut.
pembatasan beli sepeda motor. Ya, lanjut kemudian manfaat wawasan literasi sains. Jadi manfaatnya ketika sudah mengetahui literasi sains yaitu kemampuan memahami lingkungan sekitar. Jadi seperti gambar tadi, kita langsung bisa memahami lingkungan sekitar. Kemudian kemampuan memecahkan masalah, kemudian mengambil keputusan yang lebih baik, dan kemampuan berpartisipasi dalam masyarakat. Seperti masalah yang tadi kita lihat 3 gambar, kita melihat saja itu kita sudah paham dengan kondisi, kemudian kita mencari permasalahan di mana, kemudian kita memecahkan masalahnya. Itu juga termasuk manfaat dari wawasan literasi sains. Kemudian lanjut, tujuan pelatihan, peserta dapat memahami literasi sains. Peserta dapat mengetahui capaian kompetensi konten konteks literasi sains dan penerapannya dalam pembelajaran di madrasah. Peserta dapat merancang stimulan dan alternatif kegiatan untuk mengembangkan literasi sains pada siswa dengan JK yang berbeda. Menurut Anda, ini pertanyaan selanjutnya ya. Menurut Anda, tujuan manakah yang paling relate untuk diaplikasikan pada pembelajarannya? Coba dilihat itu Bu. Yang pertama itu peserta dapat memahami literasi sains. Kemudian peserta dapat mengetahui capaian kompetensi konten konteks literasi sains dan penerapannya dalam pembelajaran di madrasah. Kemudian yang ketiga, peserta dapat merancang stimulan dan alternatif kegiatan untuk mengembangkan literasi sains pada siswa dengan CK yang berbeda. Menurut Anda, tujuan manakah yang paling relate untuk diaplikasikan pada pembelajaran? Coba dari ketiga ini, manakah yang lebih pas atau cocok, lebih relate untuk diterapkan di pembelajaran? Berlima mungkin? Kalau menurut saya di nomor 3 mungkin Pak. Jadi setelah itu diberi stimulan, maka setelah diberi stimulan, selain itu langsung ke kegiatan langsung seperti praktek gitu. Atau kegiatan pengembangan literasi sains pada siswanya sesuai dengan kemampuannya. Kadang ada juga yang kelas berbeda. Jadi nanti setiap kita memberikan materi itu sesuai dengan jenjangnya juga. Sesuai dengan kemampuan dia, capaian kompetensi. Mungkin yang lain, Bu Rizky cukup. Baik ya, berarti yang nomor 3 yang paling relate. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian definisi literasi sains. Literasi sains merupakan bagian dari literasi dasar yang diperlukan dalam mencapai kecakapan abad 21. Kompetensi literasi sains menurut PISA 2005 mencakup kemampuan menjelaskan fenomena secara ilmiah, menyusun dan mengevaluasi desain untuk penyelidikan ilmiah dan menafsirkan data serta bukti ilmiah secara kritis, serta meneliti, mengevaluasi dan menggunakan informasi ilmiah untuk pengambilan keputusan dan tindakan. Itu yang dimaksud dengan literasi sains. Kemudian ada ini yang kompetensi literasi sains, yaitu menjelaskan fenomena secara ilmiah, kemudian meneliti. Ketika sudah dijelaskan tentang fenomena secara ilmiah, kemudian meneliti, mengevaluasi dan menggunakan informasi ilmiah untuk pengambilan keputusan dan tindakan, kemudian mengkonstruksi dan mengevaluasi desain-desain untuk penyelidikan ilmiah serta menginterpretasikan data dan bukti ilmiah secara kritis. Jadi siswa didik itu diharapkan bisa memahami dan menguasai kondisi-kondisi di sekitar tentang fenomena secara ilmiah. Kemudian lanjut
Jadi untuk literasi seks ini itu harapannya siswa atau peserta didik bisa menguasai yang tadi yang awal menguasai kondisi lingkungan, kondisi tragedi ilmiahnya ketika yang terjadi di lingkungan kita. Misalnya ada kayak tadi ya polusi udara. Peserta didik itu mampu memahami ketika dengan melihat saja itu mampu memahami kemudian mencari jalan keluar, mencari solusi. Kalau sudah seperti itu kemudian aksi dari perubahan itu aksi untuk mengatasi seperti apa itu yang dimaksud dengan literasi sains. Jadi seperti itu untuk literasi sains. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut materi literasi membaca dan numerasi yang akan disampaikan oleh Bu Irfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahin lagi, jadi untuk penguatan aja dari dua literasi tadi itu, kalau di dalam pembelajaran untuk literasi sains tidak hanya ada di sains atau IPAS, ada di bahasa Indonesia juga boleh, ada di Purdis juga boleh. Dengan apa? Cari surat yang tentang lingkungan, misalnya tentang Allah itu suruh menjaga lingkungan, atau dari hadis-hadis juga bisa, itu juga termasuk literasi sains. Kemudian literasi sains itu juga literasi tersebut juga tidak hanya membaca, literasi membaca kita kan pahamnya ngoten ya. Ternyata literasi itu yaitu tadi kemampuan anak untuk bisa membaca tadi, untuk bisa melihat dari melihat, bisa mengidentifikasi, bisa menemukan, bisa mengevaluasi dan lain sebagainya seperti yang disampaikan Pak Alberti tadi. Itu saja penguatannya. Saya tambahin sedikit. Nah, sekarang kita akan ke literasi numerasi. File di 2024-nya intinya sama, di 2024-nya nggak ke download. Nah, ini intinya kita itu harus tahu isinya dari literasi numerasi itu apa. Tidak hanya ada di matematika juga literasi itu, tapi ada di semuanya. Nanti kita akan berlatih untuk menentukan dari pelajaran ini mana sih literasinya, mana literasinya, literasi sains, literasi numerasi, literasi membaca, atau literasi sosbudnya. Ini literasi numerasinya ada capaian kompetensi, konten, konteks, bertema, serta penerapannya dalam pembelajaran di madrasah. CK tadi kan kita tahu ya, CK yang berbeda. Di MI itu ada 5 CK Bapak Ibu, jadi ada 5 CK yang mana paling rendah itu di CK 1. Anak itu kalau di CK 1 itu masih benar-benar perlu bimbingan untuk bisa naikkan tingkat. Jadi dia itu ada biasanya di sekolah itu di kelas 1, 2 itu masih CK 1 biasanya. Numerasi baik itu membacanya dan sebagainya itu di kelas 1. Untuk di kelas atas paling tidak itu sudah CK 3 sampai CK 5. CK 5 itu adalah paling dasar untuk di MTS dan lain sebagainya. Ada 9 sebenarnya. Tapi di MI itu 1 sampai 5, di SMP itu 5 sampai 8 gitu. Di SMA itu di MA itu 6 sampai 9 gitu. Jadi di MI itu 1 sampai 5 ceritanya. Kemudian literasi sendiri itu adalah keterampilan nyata. Nah, ini sebuah keterampilan untuk mengidentifikasi, memahami dan sebagainya. Jadi soal itu termasuk literasi itu bisa, anak itu bisa, kemampuan literasinya itu bisa menafsirkan, bisa memahami dan bisa mengidentifikasi maksud dari soal itu apa, itu termasuk apa, itu literasinya itu seperti itu. Ini numerasinya menggunakan ilmu matematika dalam berbagai macam konteks tidak hanya di matematika, sekali lagi ada juga seperti di fikih misalnya, ilmu-ilmu yang pelajari tentang waris
yang punya melihatnya itu berita yang mana sih? Kan ada namanya rating TV lah, itu kan juga skala di matematika. Berapa persen orang yang nonton berita ini, berapa persen lah itu juga termasuk literasi numerasi di bahasa Indonesia juga. Nah itu juga bisa termasuk literasi numerasi. Anak-anak bisa sederhana saja, ada drakor ini berapa persen, drakor itu berapa puluh persen, nanti disuruh menghitung mana yang lebih banyak penontonnya. Lah itu juga literasi numerasi. Anak-anak bisa mengidentifikasi melalui logika matematika, konsep, prosedur fakta dan lain sebagainya. Itu termasuk literasi numerasi. Selanjutnya hidup itu singkat, kesempatan tak datang setiap saat, pengalaman berbagai dan bersikap adil itu sangat sulit. Dalam quotes hari ini dari literasi numerasi. Demikian ada yang ditanyakan Ibu literasi numerasi. Intinya kita tunggu. Ada yang tanya lagi? Cukup. Oke, kita lanjut aja, langsung ke literasi
Sama seperti tadi tentang literasi membaca, untuk literasi membaca ini lebih ke pemahaman anak dalam membaca sebuah teks yang minimal 300 kata atau 500 kata, sampai 300 sampai 500 kata. Dari situ nanti anak-anak itu bisa menjadi pembaca yang cerdas, kritis, dan kompeten dalam berbagai konteks kehidupan. Intinya literasi ini AKMI nih Bu, dapatnya kemarin itu sama pembekal dari buku yang kasih kemarin intinya dari literasi, 4 literasi ini, kita belajar literasi ini itu untuk ini kompeten dalam berbagai konteks kehidupan, bisa memecahkan semua masalah, dimulai dari di sini ya, kalau ada masalah dengan teman gimana cara menghadapinya, kemudian kalau ada masalah sampah berserakan gimana solusinya. Anak itu diminta bisa untuk menganalisa ilmiah secara pemahaman dan lain sebagainya, itu bisa dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya bisa mengerjakan 1 tambah 1 berapa, siapa Tuhan kita, nggak seperti itu. Jadi kita dituntut untuk bisa membuat anak itu menalar, berpikir kritis, sama seperti yang disampaikan Ibu kemarin, matematika kemarin. Amin ya. Nah ini untuk kompetensinya, menemukan dan mengakses, menginterpretasikan sama kayak tadi, mengevaluasi. Yang terakhir itu mengevaluasi dan merefleksikan. Misalnya menilai teks yang dibacakan dengan pengalaman kehidupan. Banyak sekali kalau misalnya kemarin saya baru mengajar di bahasa Jawa anak kelas 1, itu juga termasuk literasi membaca. Apa? Literasi membaca yang menyampaikan kembali, menceritakan kembali apa yang kamu lihat dari gambar itu. Sering pendek pembelajaran seperti itu di kelas. Jadi ada gambar itu disuruh menceritakan kembali, itu sudah termasuk literasi membacanya anak. Bukan literasi mengarang, bukan, tidak ada. Literasi membacanya anak, membaca situasi, membaca gambar, disampaikan kembali, itu sudah termasuk kemampuan anak untuk bisa ini berliterasi dalam mengintegrasikan dan menginterpretasikan itu tadi informasi yang tersirat. Informasinya kan cuma gambar anak itu. Mana ada yang bisa dibaca? Ada juga yang Bu ini dibaca bawahnya taala, kan kemarinnya beda-beda. Bahwa karena itu dibaca, diceritakan gambar itu, bukan dibaca teks di bawahnya. Jadi ada anak yang paham, ada anak yang belum paham, seperti itu. Itu nanti yang betul-betul pendampingan khusus. Untuk yang anak sudah paham tadi tinggal jangan maju, tinggal di itu aja. Nah, ini aspek-aspeknya. Kontennya ada teks fiksi, informasi, kemudian untuk konteksnya personal, sosial, religius. Tadi yang numerasi tadi kan kontennya kan itu tadi ya, ada bilangan, ada geometri dan sebagainya. Ini fiksi dan informasi. Kalau ini contohnya menjaga kebersihan sekitar rumah. Ini termasuk konten fiksi apa informasi? Yang menjelaskan informasi. Untuk konteksnya dari satu teks itu ada bisa didefinisikan ada konten, konteks dan temanya. Nah ini kontennya tadi sudah informasi ya. Sekarang konteksnya ada personal, sosial dan religius. Kira-kira konteksnya yang mana Ibu dari ini? Menjaga kebersihan sekitar rumah tadi. Personal, sosial atau religius? Yang sosial. Untuk temanya, kira-kira apa temanya itu? Kebersihan, sama kayak ini ya. Ini kebersihan juga temanya. Untuk konteksnya biasanya ini sosial juga ya. Dan sebagainya seperti itu. Untuk literasi membaca. Nah, ini tugasnya kemarin juga sama. Kita itu dikasih gambar sama kayak yang terakhir bukan makhluk tadi, disuruh mencari kontennya apa, konteksnya apa, temanya apa gitu. Dan saya tadi ini ceritanya tadi, ini quotes-nya bahasa Inggris, ujinya duduk singkat aja ini. Oke, terima kasih ya. Ada lagi yang terakhir itu adalah literasi terintegrasi, yang mana di dalam pembelajaran itu ada berbagai macam literasi. Ini contohnya kemarin yang sudah
Biar tahu literasi integrasi kan kayak bisa dipadankan dari 4 literasi menjadi 1 dalam pembelajaran. Seperti ini pelajarannya bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia ini. Nah, literasinya itu ada apa saja? Tuhan saya lupa nambah. Ini harusnya ada masuk 4 literasi. Ada 4 literasi membacanya, sainsnya, dan numerasinya. Kemudian harusnya kalau dikasih itu literasi tersebutnya itu karena dia itu langkah pembelajaran kooperatif. Jadi selama pembelajaran itu anak-anak itu sama temannya berkelompok itu juga termasuk literasi tersebut, di mana dia bisa membangun kerjasama antara teman satu dan teman yang lain. Itu juga termasuk literasi tersebutnya. Untuk literasi membacanya coba kita lihat di pembelajaran langsung di sini. Guru memberikan teks bacaan yang berisikan bisa diminta menyimak teks. Nah, dari situ anak itu bisa mengembangkan literasi membacanya. Kemudian untuk literasi sainsnya, perkiraan sementara atau hipotesis di dalam sains ya. Kelinci suka makan apa? Nanti anak jawabannya beragam. Kalau tahu tentang wortel ada, enggak Bu, aku pernah lihat kelinci itu makan biji-bijian. Nah, itu nanti kan anak memperkirakan. Dari situ anak bisa mengembangkan kemampuan ilmiahnya. Dari pengalamannya dia dikembangkan di pikirannya, kemudian jadilah jawaban yang dia dapatkan atau perkiraan sementaranya tadi. Kemudian untuk di literasi numerasinya bisa ketika menghitung jumlah kaki hewan disebutkan dulu. Nah, berapa jumlah kaki anak gajah dan anak kelinci itu nanti juga termasuk literasi numerasinya di sini. Karena menghitung tadi bilangan gitu. Betul. Nah, ini sudah seperti itu. Jadi kira-kira dari sini guru kan sudah pintar semua. Jadi secuplik-cuplik tadi itu sudah semerang ya. Namanya literasi ada 4, membaca, numerasi, sains, dan sosial budaya. Dan itu bisa digabungkan jadi satu, namanya literasi terintegrasi di dalam desain pembelajaran atau RPP. Ini tadi contohnya. Ya, ada beberapa macam literasi yang masuk dalam satu pembelajaran. Itu idealnya itu seperti ini. Kemarin pelatihannya itu. Ini contoh yang numerasi. Ini kelompok masuk ini. Iya, ini yang berisasi. Nah, ini ada pelajaran fikih yang mana di numerasi ini nanti anak-anak itu disuruh untuk ini, nah di sebelah sini. Jadi disampilkan video, kemudian dibedakan kelompok-kelompoknya, kemudian ini disuruh mengarahkan konsep pembelajaran baptikan, disuruh secara kelompok. Nah itu juga termasuk literasi terintegrasi, di mana berbagai macam literasi itu masuk jadi satu dalam satu pembelajaran. Tidak cuma di bahasa Indonesia, tidak cuma di hukum, di agama juga bisa memasukkan semua literasi tadi. Seperti itu Bu. Saya kira sudah selesai. Harusnya itu ada desain pembelajaran, ada model-model pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi sepertinya itu sudah masuk semua, pembelajaran tadi. Seperti itu. Mungkin ini saja. Oke Bu, kemarin dapat ice breathing nggak menyenangkan. Saya bagi ke jenengan-jenengan. Jika aku maka aku akan. Contohnya seperti saya ya sama Kak Ate misalnya. Pak, jika aku orang kaya, maka aku akan bersedekah. nah, nanti dari Pak Lopek nyambung ke Bu Dewi. Jika aku bersedekah sebanyak, maka aku masuk surga Misalnya gitu. Misalnya ya. Tapi kalau Kalau nggak bisa jawab. nggak bisa, itu gimana?
dia bilang pas dilewati mas. Rasanya kalau sama anak itu nggak boleh menyalahkan. Oh, nanti saya coba anaknya. Ayo coba dulu ya. Jika aku bahagia, Aku akan tidur. Betul. enggak mau Sambung kata, Bu. Jadi awal katanya itu jika aku, iya. jawaban keduanya maka aku akan Tidur. Iya. Ini enggak apa-apa. Tadi namanya ya jika aku tidur, maka aku akan apa? Harus berpikir gitu anak. Iya, bernalar kritis. Itu benar sih tadi ya. Iya. Ayo coba. Coba nggih mulai dari Bu Dewi. Sama di sini. Iya, coba. Jika aku punya satu pensil, Maka aku akan menulis. Iya. Iya. Jika aku menulis, maka saya akan menulis cerita. Ayo Cerita. jika aku bercerita, jika aku menulis cerita, maka Maka aku akan membacakan di depan kelas. ya. Iya. jika aku membacakan di kelas, Maka Rizky. jika aku membacakan cerita di kelas, maka maka ya bener loh ya bener sampai yang maka aku ayo kan di depan kelas loh ya itu mah di depan kelas kakak apa Maka aku akan berjoget-joget. Maksudnya ngono. maka aku akan bahagia. Sate ngono ya, muter kan? Ceritanya jadi kemarin sudah berdua gitu, yang pertama seperti itu, yang kedua itu berdua. Jadi kayak jika aku menulis, jika aku punya satu pensil, maka aku akan menulis. Ganti topik tema lagi. Jadi topik. Iya. Iya, ada dua. Boleh kan malah ini. Boleh kalau lagi pasangan itu kayak dua. Pasangan-pasangan. Saya coba lagi, Mbak. Siapa lagi? Sekarang pasangan-pasangan. Ya, terus lagi bisa dong diajak. Jadi Oh iya, pas-pas. Nanti Oh, juga ditanya. Oh iya, boleh. ya. berarti konsentrasi. Iya, iya, iya. sama kayak di sawah kayak gini. Kertas ya bu. Kertas. Nama Itu adalah model pembelajaran itu namanya Montessori. Yang mana kita bikin belang-belang kertas. Yo, yang tenang, ayo dijawab. Itu namanya semua model itu. Itu juga masuk dalam model pembelajaran. Sekarang yang itu guys, satu pasang guys. Jika maka jadi satu pasang jika sama maka ganti lagi jika maka. Langsung jika maka. Betul, dua orang jika maka. Satu pasang bukan pastinya. Nanti berdiri sama Bu Rizky, Bu Irma sama Bu Melina, nanti Bu Nur sama Bu Putri, nanti Bu Ella sama Bu Dewi. Ya, dimulai dari Iya. Ini jadi ya gini. Kalau tadi kan kita melanjutkan kata, menyambung kita ini beda topik, jadi satu pasangan mempunyai satu topik sendiri. Ya, beda permasalahan. Ya, betul sekali. Saya awal dulu ya. Jika aku memancing, maka aku akan makan ikan. Jika aku berlari, maka aku akan berhati-hati. jika aku bersedih, Maka aku akan makan yang banyak. Jika aku pergi ke Surabaya, maka aku akan pergi ke mall. Jika
saya praktekkan di kelas 2. Maka ya Pak, pengalaman di kelas 2 sekarang gitu praktekkan gimana? Jadi saya praktekkan di kelas 2 itu ya, itu kan bukan nggak semuanya itu anak bisa Bentar, subjek. iya. Butuh konsen Ada yang melek dulu, ada yang mikir dulu. Breakingnya itu Kemarin tuh dikasih video, di mana video itu dikasih tahu, nggak ada di sini mungkin file orangnya kayak Video gitu. apa? Gambar hewan, kira-kira kita disuruh tebak hewan apa ini? Jadi gambarnya tuh bokongnya itu gajah, tapi kita dibuka jadi mukanya bebek gitu. Itu apa aja tebak-tebak gambar. Cuma dipleset no, jadi dipotong gambarnya diganti beda. misalnya gini ya, gambar di cuma itu aja lucu-lucu aja sepertinya yang saya tangkap seperti itu. Ben melek pagi-pagi itu sepertinya itu. Berarti apa ya supaya anak bersemangat tuh. Betul. Jadi kayak kira-kira lah sekarang tak baca kan dibuka salah bebek. Makanya kemarin banyak yang ngomong singa, ada yang ngomong ular bukanya itu. Kadang-kadangnya baca. Kayak harus capaian apa ya lagi Baca aku itu udah kan sekedar kelas briefing. Ben melek gitu pagi-pagi gitu. Saya enak sama nyanyi sama menunjuk anggota pacar ini loh seru. Apa ya? Sama ada apresiasi Bu ketika kemarin habis presentasi ya Pak ya. Tepuk wow. Wow. oh, wow. Jadi anak habis presentasi ya tepuk wow. Mantap. Gitu Pak. Wow, itu kan. Wow. Iya. Itu gimana ya? Kita tua-tua ada buku setekno ini. Wah, kayak Bisa juga dengan W gitu. Iya. Mantap. Wow. Wow-nya gini. Wow. Sudah Ibu, sepertinya seperti itu. Sepertinya itu yang seru kemarin itu. Ketawa-ketawanya itu di situ, saling menyambung. Lainnya materi aja. Intinya literasi itu tadi dan lain sebagainya. Saya sampaikan bisa pembelajaran juga itu tadi. Kiranya nanti kalau ada pertanyaan sekolah MI ini sudah ikut aknya apa enggak, jadi bisa tahu ya ada berapa, terus bisa menjelaskannya. Seperti itu semua. Menjelaskan dengan Oke. Terima kasih dari saya. Mungkin itu tadi inti materi dari seminar diseminasi hasil AKMI, BIMTEK dan Jenjang AKMI. Untuk acara selanjutnya, acara terakhir yaitu penutup dan doa yang mana akan disampaikan oleh beliau Ibu Dewi Murtasia.